Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihukukillah ma daqat illa wa farrajahallah wa sallim tasliman kathira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadratul mukarram, habaibul kiram, wabil khususil khusus guru kita tercinta Al-Habib Saleh Ibn Hamid Maulad Dawi rahmata'anallahu bituli hayatih, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berpanjangkan umur beliau, sehatkan beliau dan berkahi keluarga beliau, dan mudah-mudahan keberkahan ilmu beliau selalu dicurahkan Allah kepada kita. Dan para habaib yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurang rasa cinta mahabbah ulun kepada antum-antum barataan, segenap para asatidz, para guru sekalian yang memenuhi tempat ini, yang mana ini satu keberkahan kepada kita. Sebenarnya terus terang ulun ni kadua ni duduk di situ kada pantas di situ, tu jijiran para sularah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ulun disuruh bepandir. Pada ulun hari ini datang bukan nak bepandir, hendak mendengar nasihat. Makanya menggetar ulun, menggetar. Karena kata apa dikatakan orang bahari menggetar itu ada tiga. Pertama, ketika menghadap tuan guru, para ulama, para habaib. Yang kedua, ketika menghadapi pengulu. Yang ketiga, ketika hendak masuk ke kelambu. Hari ini bukan demikian, tapi menghadap para orang soleh, para orang baik. Alhamdulillah. Bulan Maulid sudah memang berlalu, Rabiul Awal sudah habis, sekarang kita berada di Rabiul Akhir. Tetapi apa yang kita tanam di bulan Rabiul Awal, dari tempat satu tempat ke tempat yang lain, dari satu musalla ke musalla yang lain, dari masjid-masjid ke yang lain, bahkan di pasar, di jalan kita mengadakan Maulid Nabi, kita menghadiri Nabi, kita mendengar bagaimana syama'ilnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara langsung kita akan terlihat di muka-muka para sulalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah mereka muka-muka ahli syurga, muka-muka nang nyaman dilihat. Makanya menurun di situ merusak kamera benar saja. Alhamdulillah guru kita dari jauh dari Hadramaut, Syekhuna guru kita Syekh Muhammad Ibn Ahmad Al-Busiri mata'anallahu bituli hayatih, yang mudah-mudahan beliau selalu istiqomahkan dalam dakwah beliau, dan beliau mudah-mudahan dapat kemudahan selalu, dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyaknya kita menghadiri acara Maulid. Dari satu tempat ke satu tempat kita mendengar daripada syama'ilnya baginda Nabi Muhammad, kita mendengar daripada bagaimana akhlakul karimah Nabi Muhammad. Tentu itu menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di dalam kitab penawar hati, yang menambah cinta itu dua, husnih wa jamalih, yaitu adalah kebaikannya dan kecantikannya. Coba ingat pian dahulu tuh karindangan lawan umanya, kenapa? Aku aja kadang ngomong lombanan matanya itu nah ada aku aja pada kadang hendak ada lawan abahnya tuh dahulu udah hirang randah, tapi bila berhilang buakan gula 5 kilo karena kebaikannya. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kalau ditanya tuh ibu bapak kita, bahkan ulun kalau ditanya cinta kada kepada Nabi Muhammad, tentu kita menjawab cinta. Wasidquka alaim. Tapi ingat, kecintaan Anda harus ada alamatnya. Sidquka alaim, cinta Anda harus ada alamatnya. Apa buktinya cinta? Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau mencantumkan ada sebuah riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sidqul mahabbah salasu khisalin. Kebenaran cinta seseorang itu ada 3. Bukti cinta benarnya seseorang itu terlihat dalam 3 alamat, 3 ciri, 3 macam. Yang pertama, ayyahtara qaula habibihi min qauli ghairihi. Lebih memilih perkataan orang yang dicintainya ketimbang daripada perkataan yang lain. Yang kedua, wa ayyahtara mujalasati habibihi min mujalasati ghairihi. Lebih memilih sekedudukan dengan orang yang dicintainya daripada sekedudukan dengan yang lain. Hari ini kita sekedudukan dengan orang-orang
daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini adalah warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam satu riwayat Yazid pernah bailang kepada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Zaid dengan kawan-kawan hidin. Zaid sudah tua, lalu datanglah nih kepada ulama, kepada sahabat yang mengatakan begitu pian untungnya hai Zaid, pian belajar lawan Rasulullah, pian sekedudukan dengan Rasulullah, pian umpat berperang dengan Rasulullah, bahkan pian menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pian mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka kata Yazid dengan teman-temannya mengatakan, tolong berikan, sampaikan kami satu hadis yang pian dengar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Zaid sudah tua ujahidin, amun ulun nang ingat ulun sampaikan, amun kada disampaikan jangan dituntut. Dari hadis yang panjang bahwasanya kata siapa, kata Zaid, aku pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ketika itu di satu tempat antara Mekah dan Madinah. Apa Nabi menyampaikan, taraktu fikum sakhalain, aku tinggalkan kata Rasul kepada kalian dua yang berat, aku tinggalkan kepada kalian dua perpegangan, yaitu yang pertama adalah kitabullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kegemaran kita dengan kitab Allah dari belajar, membaca, mentalaah, memahami dan lain sebagainya. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah itrati ahlu baiti, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Yazid, apakah ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ummahatul mukminin, istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam, memang, kata Zaid, memang, tetapi mereka yang diharamkan menerima daripada sedekah zakat itulah juga keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum ahlu Ali, hum ahlu Ja'far, hum ahlu Mas'ud. Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar, mertua baginda Nabi Muhammad, lagu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur. Nabi yang memuji Sayyidina Abu Bakar yang tidak tanggung-tanggung. Andai kata iman orang sedunia ini ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, tidak akan menyamai niscaya beratnya iman Sayyidina Abu Bakar. Dengan apa didapatkan Sayyidina Abu Bakar hal yang demikian? Apakah dengan banyaknya ibadah Sayyidina Abu Bakar? Dengan apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Cintailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahum, andai kata tidak mereka, kita tidak kenal dengan agama. Andai kata tidak mereka, kita tidak kenal jalan kebaikan. Karena diumpamakan beliau adalah, mereka adalah bintang yang bersinar, yang menerangi. Nuruhum kal kaukabin. Makanya mudah-mudahan ini pertemuan bukan pertemuan biasa, karena kita pada saat ini akan membicarakan orang yang luar biasa. Inilah kita orang biasa, tapi Nabi Muhammad SAW orang yang luar biasa. Ada kita biasa di luar. Keluarga yang dirahmati Allah. Maka yang ketiga, apa ciri cinta seseorang? Yaitu ayyahtara ridha habibih min ridha ghairih. Lebih memilih keridaan orang yang dicintainya daripada keridaan yang lain. Sehingga Said Alwi Al-Maliki beliau berkata, hal yarda habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam memperbuat sesuatu, satu yang kita bawa bulik hari ini, ulun bukan berceramah, ulun bukan bernasihat, tapi menasihati diri ulun sendiri. Apa? Dalam satu berkata, berbuat, hal yarda habibuka Muhammad. Apakah cinta, apakah senang, apakah ketuju kekasihmu Nabi Muhammad? Amun kita kada solat, apakah ketuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lamun kita hendak berucap nang kada baik, katujulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kata Habib
Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Habibuna Muhammad tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang baik. Mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi diri ulun pribadi, dan mudah-mudahan kita berataan dengan doa-doa para habaib, para guru kampung kita, terutama di Desa Bayur ini dan sekitarnya, Kota Kandangan, bahkan Indonesia kita ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itulah sifat daib yang ada pada diri ulun. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.